Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan ngomongin soal nada dalam membaca Al-Quran. Menurut Wikipedia, nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. Pertanyaannya, haruskah kita memakai nada dalam membaca Al-Quran? Jawabannya, harus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang nyuruh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Jadi, membaca Al-Quran dengan mengindahkan bunyi atau suara kita, atau yang kita sebut dengan nada tadi, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Loh kan sunnah, kok harus? Lah iya, kalau tidak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mau ikut siapa? Bingung ya? Coba kalau kita pertanyaannya dibalik, kita ganti. Wajibkah kita membaca Al-Quran memakai nada? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena yang wajib adalah membaca Al-Quran dengan kaidah dan tajwid yang benar. Kesimpulan pertama, dalam membaca Al-Quran, bernada itu harus, tapi tidak wajib. Selanjutnya, bagaimana dengan kita yang ingin atau baru mau belajar membaca Al-Quran? Apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Tajwidkah atau nada? Jawabannya, kalau bisa, dua-duanya. Pelajari tajwid karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Bagi yang belum bisa, wajib belajar. Kemudian, sembari belajar tajwid, pelajari juga nada dalam membaca Al-Quran, karena itu sunnah, perintah Nabi. Selain itu juga, supaya kita suka, cinta, mendengar bacaan kita sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Kesimpulan kedua, dalam membaca Al-Quran, utamakan tajwid, usahakan nada. Sebaliknya, yang tidak boleh adalah mengutamakan nada sehingga sampai mengesampingkan tajwid. Ini yang keliru, salah besar. Ibarat kita sholat sunnah tahajud, kemudian tidak sholat subuh. Mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Astagfirullah, na'udzubillah. Kesimpulan yang salah, daripada ribet, mending gak usah baca Quran dong. Salah. Kenapa? Karena simbiosis hubungan kita, kebutuhan kita dengan Al-Quran, dengan Allah, bukan simbiosis mutualisme yang kalau kita ibadah, kemudian kita untung karena dapat pahala dan Allah untung karena kita sembah. No, salah besar. Hubungan yang terjadi adalah hubungan komensalisme, dan kita satu-satunya pihak yang membutuhkan dan diuntungkan atas amalan ibadah kita sendiri. Kesimpulan akhir, kuncinya adalah belajar. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, maka belajar. Kalau kita bisa tajwid namun belum bisa bernada, belajar. Karena selama seseorang masih dalam proses belajar, maka dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan, meskipun dia salah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.